Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencintai kita, yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya bagi kita, sehingga segala perbuatan kita dinilai ibadah di sisi Allah. Allah memberikan taufik dan inayah-Nya sehingga kita merasakan ingin senantiasa dekat kepadanya. Salawat beriring salam, begitu juga tidak jenuh di antara kita untuk menghadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, pada malam hari ini untuk melanjutkan pengajian kita yang telah lewat, sebagaimana kemarin sudah kita singgung tentang kafarat orang yang mendapatkan kafarat di bulan Ramadan. Adapun pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang kaji kita, yaitu tentang qada dan fidyah. Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya ini ada beberapa orang yang diantaranya diwajibkan membayar fidyah dan mengqada atau mengganti kembali puasanya yang telah lewat. Di sini beliau menyebutkan, wa man mata wa alaihi shaumun min Ramadan ut'ima anhu li kulli yawmin mud. Yang pertama, kata beliau, adalah orang yang meninggal dunia tetapi masih ada puasanya yang belum dia laksanakan, maka wajiblah diganti dengan fidyah atau diganti dengan puasa. Begitu juga dengan orang tua. Wasyaikhul alfani in ajaza anis shaumi yubtiru wa yut'imu an kulli yawmin mudda. Jadi bahagian yang pertama ini yaitu orang yang meninggal atau orang tua yang sudah tua sekali atau sudah tua renta, tidak bisa lagi dia untuk mengganti puasanya. Nah, di sini Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah menyebutkan bahwa di saat seseorang meninggal dunia dilihat dulu apakah memang orang itu di saat sekiranya dia sakit atau mungkin sebelum meninggal bisa menggantinya atau tidak. Tapi kalau dia berpenyakit sudah terlalu lama, sudah lama bertahun-tahun tidak bisa berdiri dari tempat tidurnya, maka orang seperti ini, kata beliau, tidak wajib qada, tidak wajib membayar fidyah, dan tidak ada baginya dosa. Ini yang pertama. Baru jika sekiranya orang yang mati itu apabila dihidupkan kembali dia sanggup untuk mengganti puasanya, nah orang seperti inilah yang kita garis bawahi. Sekiranya orang ini hidup kembali atau mungkin sakitnya itu hanya sakit seperti biasa, kalau sekiranya sembuh dia bisa mengganti puasanya, maka orang ini wajib dia ganti di hari yang lain.
Nah, di sini yang menjadi catatan bagi kita, kalau sekiranya orang ini meninggal, tentu yang menggantinya adalah keluarganya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan Abu Daud. Kalau sekiranya ada barang siapa ada orang yang meninggal dunia tapi masih ada puasa yang ditinggalkan, maka hendaklah walinya atau keluarganya mengganti puasa itu. Diganti puasanya. Di dalam riwayat yang lain, sumi an ummika, puasakan terhadap puasa ibumu. Nah, di sini Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengomentari, kalau sekiranya orang yang meninggal ini punya anak 8, tiba-tiba yang ditinggalkan puasa itu 8 hari. Bagaimana ini kalau sekiranya anaknya setiap satu orang puasa 1 hari? Maka lepaslah kodoan dari mamanya yang meninggal itu, atau lepaslah tanggungan puasa dari orang tuanya tadi. Jadi kalau sekiranya anaknya 8 orang, puasanya ditinggalkan oleh orang tuanya 8 hari, puasa setiap satu orang 1 hari, maka lepaslah yang 8 hari itu. Nah, di sini muncul pertanyaan, manakah lebih utama sekiranya dia mengganti puasanya atau membayar fidyah? Para ulama mengomentari tentang ini. Di sini termasuk di antaranya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengomentari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin bahwa mengeluarkan fidyah itu lebih afdol daripada mengganti puasa. Nah, di sini sebagaimana sebelumnya sudah kita singgung, bagaimana ukurannya? Ukurannya tentu 1 mud. 1 mud itu berapa? Kalau kita dulu mengaji di pondok, kata guru kita itu ukurannya sekitar 2 ekong setengah. Atau kaleng susu yang standar itu, 2 kaleng itu setengah. Itu dia. Jadi kalau sekiranya yang ditinggalkan itu 1 hari, maka bayarannya adalah 1 mud. Jika 2 hari 2 mud. Jika 3 hari 3 mud. Sampai 7 hari 7 mud. Bagaimana kalau sekiranya 1 bulan? Kalau sekiranya 1 bulan tentu 30 mud kalau 30 hari puasanya. Dalilnya mana? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Man mata wa alaihi siyamun syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan." Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia meninggalkan puasanya, puasa bulan Ramadan, maka hendaklah dia memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dalil ini juga dikuatkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah 184. Apa itu? "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Apa itu? "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ini dalilnya. Dan sepatutnya lah memberikan fidyah makan bagi orang-orang miskin. Ini dia. Yang pertama, kalau sekiranya orang tua ini kita lihat tidak mampu lagi karena sudah tuanya, seperti malam Sabtu semalam kita sudah menyinggung itu. Kalau sekiranya orang tua ini kalau sekiranya dia puasa pun akan lemas dia puasanya, maka diharapkan di hari yang lain pun diganti tidak bisa lagi, maka wajiblah kita ganti dengan fidyah. Itu dia. Fidyah. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya orang ini tidak mampu untuk membayar fidyah itu? Karena saking miskinnya, makan pun susah. Apakah masih wajib dia
Imam Nawawi mengomentari dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzabnya, begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfahnya, itu mengatakan kalau sekiranya orang ini tidak sanggup membayar fidyah, maka kewajibannya itu terangkat. Tidak wajib lagi dia membayar fidyah. Sama persis seperti orang yang tidak wajib membayar fitrah, zakat fitrah. Kalau sekiranya tidak mampu dia membayar zakat fitrah, bagaimana? Begitu juga dengan orang yang membayar fidyah. Nah, di sini kita lihat kalau Imam Romli, begitu juga Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughninya mengomentari bahwa orang yang seperti ini kalau sekiranya tidak mampu membayar fidyah, tetap wajib biarpun dia tidak sanggup membayarnya. Memang tidak apa-apa, tapi di dalam hatinya ditanamkan sekiranya satu saat dia punya duit, wajib dia bayar itu. Inilah pendapat yang kedua. Nah, di sini juga Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengomentari bahwa yang ada dalilnya yang kuat adalah fidyah puasa. Bagaimana dengan fidyah sholat? Ini biasanya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lihat biasanya di kampung-kampung atau terkhusus di Mandailing ini. Kalau saya lihat di tempat lain seperti di Sumatera Barat atau mungkin di Medan atau di Aceh, itu tidak ada fidyah sholat ini. Bagaimana ini? Kita lihat biasanya alim ulamanya yang di kampung itu, ayo bayar fidyahnya. Saya kadang-kadang ironis juga kita melihatnya. Kadang-kadang yang meninggal itu sudah orang tidak mampu, dipaksa lagi membayar fidyah. Fidyahnya pun hanya 3 karung saja. Dia tolaklah, aku kasih fidyahnya sekian sebulan dan sebulan. Katanya aku terima fidyahnya. Ditolak lagi, ini fidyahnya sekian sebulan. Tiba-tiba awak tengok karung ini pun dibawanya ke rumahnya. Padahal di dalam hukum fidyah itu untuk orang fakir miskin, bukan ustaznya. Ini ustaznya aku ini fidyahnya sebulan cuma 3 karung. Nah, di sini dibantah oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Apa kata beliau? Bahwa fidyah sholat itu tidak, pendapatnya dalilnya itu tidak begitu kuat dan tidak wajib dilaksanakan. Begitulah pendapat yang muktamad dari mazhab Syafi'i. Ini biasanya di kampung-kampung ini. Apa kata beliau? Tidak warid yang demikian dari Nabi dan sahabat. Kalau sekiranya kita dulu mengaji di pondok bersama ayahanda Muhammad Syafi'i Daulain, apa kata beliau? Kalau sekiranya orang itu mau membayar fidyah, kalau dia hitung-hitung berapa lama dia tidak sholat, itu bisa, kalau dia mengeluarkan beras itu 1 kontainer, Ustaz. Kalau dia jujur, itu beras yang dikeluarkan itu satu hari. Kali berapa tahun? 1 tahun itu 365 hari. Kali 1 hari 1 mud, sudah berapa itu? 1 kontainer. Kalau dia kasih fidyahnya ini 3 karung saja. Nah, ini jadi masalah juga ini. Entah sampai atau tidak, wallahu a'lam. Ini dia. Jadi pendapat dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengatakan bahwa fidyah sholat itu tidak wajib. Yang wajib adalah fidyah puasa. Itu dia. Baru selanjutnya adalah poin yang kedua. Jadi bagaimana ini? Pendapat poin yang pertama tadi, manakah lebih utama? Apakah qada atau fidyah? Fidyah. Poin yang kedua, Imam Taqiyuddin Al-Hizmi menyebutkan wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima abtarata wa alaihima al-qada wa in khafata ala waladayhima abtarata wa alaihima al-qada wal kaffaratu an kulli yawmin mud. Ini sudah disinggung sebelumnya. Apa kata beliau? Poinnya, dan perempuan yang hamil, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan perempuan yang menyusui anaknya, jika keduanya takut terjadi mudarat terhadap diri keduanya, maka hendaklah keduanya itu membatalkan puasanya, baru mereka ganti di hari yang lain. Ini dia. Jadi cuma satu. Kalau wanita hamil atau sedang menyusukan, dia khawatir terhadap dirinya terjadi cedera atau mungkin mudarat, maka dia batalkan. Maka yang wajib hanya satu, qada. Baru jika
keduanya khawatir hanya kepada anaknya saja, anak dari keduanya. Karena mohon maaf tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika keduanya khawatir terhadap anaknya ini, anak yang di dalam kandungan atau yang sedang disusukan tadi, maka wajiblah mamanya ini untuk berbuka. Baru sesudah itu dia qada puasanya, baru sesudah itu dia bayar fidyahnya. Fidyahnya 1 mud. Jadi di sini kita garis bawahi bahwa jika anaknya yang dikhawatirkan bermasalah, maka wajib qada dan wajib bayar fidyah. Itu dia. Sebagaimana juga Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengomentari dalam kitab Hasyiahnya bahwa termasuk diantaranya jika khawatir kedua-duanya. Bagaimana? Ini kan betul lagi nih pertanyaan. Bagaimana kalau sekiranya keduanya? Kalau kedua-duanya khawatir mamanya berbahaya, anaknya juga berbahaya, maka wajib bayar qada dan fidyah. Itu dia. Di sini disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, orang yang hamil atau yang sedang menyusukan itu masuk dalam kategori orang yang berpenyakit. Faman kana minkum maridun. Ini dia Allah menyebutkan itu apabila ada di antara kalian berpenyakit. Ini dia. Jadi yang kedua ini, poin yang kedua adalah jika mamanya saja yang dikhawatirkan hanya bayar qada. Jika yang dikhawatirkan anak-anaknya saja wajib bayar qada dan fidyah. Jika dikhawatirkan anaknya sama mamanya wajib bayar qada dan fidyah. Itu dia. Baru poin yang ketiga adalah orang yang berpenyakit wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuktirani wa yaqdiyani. Dalilnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang berpenyakit atau musafir atau mengadakan perjalanan, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain. Jadi bagaimana yang ketiga ini? Tidak wajib fidyah, hanya wajib mengganti saja. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini ada saya kutip sedikit dari kitab Athala Al-Badrain tentang orang yang melambat-lambatkan membayar qada puasanya. Orang yang melambatkan mengganti puasanya. Kadang-kadang kan terlalu sibuk. Sibuknya seperti artis. Pulang malam, berangkat pagi, ya kan, tak jelas statusnya. Sampai suamimu tak jelas di mana suaminya, entah berantah, anaknya pun kacau balau. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Syekh Muhammad Ismail bin Daud Al-Batani membuat dan para ulama mengomentari tentang ini. Bagaimana orang yang mengakhirkan padahal dia sanggup. Kalau sekiranya dia ganti di hari yang lain, itu kan 11 bulan. 1 bulan Ramadan, ada 11 bulan lagi. Ternyata di 11 bulan itu dia hanya berleha-leha. Kalau bahasa anak sekarang itu apa namanya itu? Santai-santai, TP-TP, tebar pesona di mana-mana. Nah, sudah emak-emak mengaku anak gadis, janda mengaku macam-macam lah. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Kalau orangnya itu sudah lewat 1 tahun puasanya bulan Ramadan, sudah masuk lagi bulan Ramadan, ternyata kodoannya puasanya yang belum diganti itu bulan Ramadan tahun kemarin belum diganti, sudah masuk lagi bulan Ramadan ini, itu sudah terhitung 1 tahun. Bagaimana orang yang seperti ini? Maka orang yang seperti ini, para ulama membuat komentar. Apa itu? Yang pertama, dia wajib qada dan wajib bayar fidyah 1 mud 1 hari. 1 mud 1 hari. Jika masih 1 tahun, jika sudah lewat 2 tahun, maka yang dia bayar adalah setiap 1 hari 2 mud dan wajib diqada puasanya. Jika sudah 3 tahun, maka wajib dia bayar 3 mud 1 hari. Dan dia wajib mengqada puasanya. Wajib dia ganti. Begitulah aturannya.
konsekuensinya diberikan oleh agama kepada orang-orang yang melalaikan. Itu namanya orang yang melalaikan. Berbeda halnya orangnya sakit, tak bisa berdiri. Jangankan berdiri, jalan pun susah. Nah, itu dia. Nah, di sini jadi orang yang melambat-lambatkan untuk mengqada puasanya, maka wajib dia bayar fidyah dan wajib diqada puasanya. Kalau 1 tahun, 1 mud 1 hari. Berarti kalau 7 hari, kalau sudah lewat 3 tahun, berarti 7 hari yang dia tinggalkan. Berarti 3 kali 7. Ya seperti itulah. 3 mud 1 hari kali 7, 21 mud. Kalau sudah lewat 3 hari. Kalau sudah 10 tahun kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuhnya diazankan kembali itu saya rasa. Istighfar. Oke, mungkin sampai di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh silakan. Ustaz. Kalau seandainya orang tua kita sholatnya tidak kita tahu kan, ada yang tinggal di mana kan, mana tahu ada yang tinggal misalnya kan, gimana cara menggantikan dia kan dia nggak dikurang nggak tahu dari gurunya kan, mana biar menutupi guru dia misalnya sebagai anaknya masih hidup orang tuanya. Nah, di sini para ulama membuat komentar harus ada wasiat, Ustaz ya. Harus ada wasiat, tak bisa kita main kodo-kodo. Jangan-jangan nanti kodo wae kan? Harus ada wasiat dari orang tua. Sama dengan persis seperti ini, Ustaz ya. Harus ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat jangan main kodo-kodo. Awak kodo lah. Tak tahu kita. Kodo sholat. Apa kita yang tinggal itu? Iya, tahu yang tadi itu cuma kan Afrik bisa yang mana? Itu yang jadi masalah. karena pas bilang kasar itu tadi tahu bisa sudah mengkodo sembahyang saja sudah selesai sembahyang berarti bahwa lebih sekarang itu semuanya tadi kalau berarti tinggal di kodo itu sudah Itu mungkin kita tahu. Jadi harus ada wasiat. Kalau sekiranya kita ingin ini mengkodonya harus ini. Tapi satu sisi tak tahu kita. Entah mulai dari mana tak pernah sholat. Karena kita tidak tahu orang tua kita ya kan. Jangan-jangan besarnya di Simpang Limun ya kan. Jualan es di situ di Simpang Limun atau mungkin jadi preman berandal di Simpang Limun. Tak tahu kita. Jadi itulah para ulama membuat semacam ini, garis batasannya harus ada wasiat dari orang tua. Kalau tidak ada wasiat, macam mana kita mau melaksanakannya? jadi termasuk nasa mungkin Ustaz hukum nalikin menolak dia setelah meninggal atau jadi hukum nama Ustaz bisa kirona kalau lagi itu Ustaz di mereka kalau ahli musibah itu hukum sendiri Ustaz karena orang itu yang semua nanti Ustaz di dalam maksudnya. Ya itulah, kalau saya lihat di lapangan orang maling kampung ini yang bermain ya, macam mana nih? Sama kalian apa enggak? Enggak usah lah sama taruh sini dulu ya, malu dia membawanya. Nanti beberapa menit disuruhnya tukang becak menjemput itu. Sebenarnya harus diserahkan ke ahlinya. Makanya kalau dulu ayahanda Muhammad Safi Daulay mengatakan kalau sekiranya orang itu jujur fidyah, 1 orang saja itu bisa 1 kontainer berasnya kalau dihitung. Ini hanya 3 karung. Apakah 3 karung itu atau mungkin 3 sak? Apakah itu bisa membutuh itu? Kadang yang ditinggalkan itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Berapa lama wa itu hidup? Kadang-kadang 60 tahun. Ya, wa itu 55 tahun baru dia tobat, baru dia datang ke masjid. Selama 5 tahun itu dia datang ke masjid. Yang 55 tahun lagi, oke lah kita buat usianya 15 tahun. Masih ada sisanya 35 tahun lagi. Macam mana itu yang 35 tahun? Itu memang kalau dihitung berat juga itu. Kalau fidyah, nah, itulah kadang yang mau diberantas itu. Kalau saya tak suka itu yang seperti itu. Begini Ustaz,
Ini sebagai pemahaman kita ya. Nggak ada dasarnya. Ya, ya. Nggak tahu. Kan sholat umpamanya ada ketinggalan. Jadi yang bilang Ustaz tadi dah lupa tahu. Nah, ini dia tanah suci. Nah, di Masjidil Haram kan 1000. Matematika. Ganti dari 1000 apa? 1000 100.000. pahala. Ah, Ya. 100.000. Ya. nah, di kodonya lah umpamanya di Masjidil Haram. Mana kira-kira apa terlunasi yang 5 Ya. tahun itu? Ini kan contoh. Ya, matematika. Pemahamannya bagaimana itu? Ya. Ya, memang ada hadis Nabi yang menyebutkan kalau sekiranya siapa yang sholat di masjid, Masjidil Haram sama dengan masjidku 10.000 Ustaz ya. Kalau di Makkah 1.000. Pas. Kalau di Makkah 100.000. 100.000. Ah, 1000. Kalau di Madinah 10.000. Kalau di Kalau Madinah di 1.000. Kalau di Madinah 1.000. Masjid Aqsa baru 1.000 Ustaz. 500. 500. Jadi ahli matematikanya masuk ya, dikalkulasikan. Kalau sekiranya saya sholat di sini, nah dihitung-hitung. Apakah bisa ditutupi itu? Wallahu a'lam. Allah Maha tahu itu. Ya. Nggak bisa. Waktunya itu kan tetap. Ya, hitungannya. Itu kan ganjar. Sama dengan kita sholat. Pahala. Sholat sendiri di rumah dengan sholat berjamaah. Ya. Kan hampir-hampir. Ya. Jadi ganjaran sebenarnya itu. Ya, pahalanya. Tapi kalau sholatnya saya rasa tidak ini juga. Tetap satu. Tetap satu sholatnya. Cuman pahalanya berlipat ganda. Iya. Sama menurut itu mau bakal sholat dia. Oh, jadi Wah, 100.000 lah. Berapa itu? Berapa tahun itu? Sekali sholat. sama dengan ini alfi syahri ya Ustaz ya. 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu sekitar 84 tahun. Apakah memang kalau kita sholat di situ kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar itu 84 tahun, kita tak perlu sholat lagi? Enggak, tetap wajib juga. Cuman pahalanya sudah dapat. kemudian yang kedua ini, Pak Ustaz, wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, menyusukan kan, kodo wajib fidyah. Wanita hamil berarti dia kodo dan fidyah. Oh ya. Ya. Tadi kan kalau wanita hamil dilihat apanya kondisinya. Kalau sekiranya omaknya yang dikhawatirkan sakit, tidak wajib fidyah, hanya bayar kodo saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan anak yang berada di dalam kandungan, wajib kodo dan wajib fidyah. Wanita menyusui wajib juga. Ya, sama. juga. Kalau wanita yang sedang menyusukan itu dilihat kondisinya. Kalau cuma omaknya tadi sama juga, cuma hanya bayar kodo, wajib diganti saja, tak perlu fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan anaknya atau mungkin sekaligus omaknya atau anaknya, wajib bayar fidyah sama kodo. Ada lagi dari ibu-ibu? Iya. Iya, iya Bu. Karena saya memang sangat fakir dalam ini. Iya. Jadi seandainya dulu kita tidak berpuasa karena anak. Iya, betul. Kita telah membayarkan di situ kodonya. Iya. Tapi kita juga dalam kodo itu bilangannya itu belum sempurna. Iya, iya. Dan fidyahnya itu tidak dibayarkan masa itu. Bagaimana sebaiknya itu, Pak Ustaz? Ya, kalau sekiranya hari ini sudah mempunyai kelapangan, tidak apa-apa hari ini kita bayar fidyahnya. Kalau dulu mungkin belum punya kelapangan, tidak apa-apa. Sekarang kita bayar. Kalau sekiranya ada kelapangan, sekarang dibayarkan.
Dan kodonya yang kemarin itu belum sempurna, sekarang kita sempurnakan. Itu mungkin, Ibu? Apakah wajib ini bayar double seperti yang tadi? Kan dulu belum ada ilmunya mungkin. Ini maksudnya Ah. kodonya udah dibayar. Iya, iya. Tapi pilihannya itu kan nggak tahu. Iya, iya. Ya, sekarang dibayar fidyahnya. Masih ini kira-kira Ibu yang dirahmati Allah, masih diingat jumlah ininya, jumlah harinya? Ya, Kalau terlalu bagaimana Ustaz? kalau ganggu macam mana lagi? Ini lupa nggak dihukumkan lagi. Ya, dilepaskan hukum. Yang lupa, yang tidak tahu, dan yang tergagah atau yang terpaksa, itu dilepaskan dari dia. Lupa, tidak tahu, dan terpaksa, Jahil, nggak tahu hukum. tak tahu dia hukumnya, itu dilepaskan itu. Bayarannya Pak Ustaz gimana jadinya? Bayaran fidyahnya? Double atau gimana? Kalau sekiranya ibu mau double, nggak apa-apa. Kalau sekiranya nggak double, nggak apa-apa juga. Karena dulu tidak tahu, ilmunya belum ada ke situ. Sudah lama juga. Masih dewasa. Nah, kalau Iya. Jadi kalau ini Pak Ustaz misalnya kita mau membayarkan Ah. dengan perhitungan kita pakailah di sini hati kita ya. Iya, iya. Ah. Apakah itu bisa diberikan dalam atau diuangkan gitu maksudnya? Cuman ini Ustaz. Diuangkan gitu Pak Ustaz. Diuangkan. Satu itu sama dengan Bidyahnya. Tidaknya diuangkan dengan hitungan moodnya itu. Ya. Cuman di sini kalau kita lihat, kalau mazhab Syafi'i sama mazhab Malikiyah itu tak boleh diuangkan. Cuman Hanafi yang boleh menguangkannya, diuangkan. Cuman ukurannya beda, ukurannya beda, dan angka-angkanya itu lebih tinggi daripada yang kita pakai selama ini. Kalau sekiranya lebih ini, kalau beras bisa kira-kira, Ibu, kalau sekiranya beras dikasih, bagaimana kira-kira? Ada ininya. Tapi kalau sekiranya ingin diuangkan, tapi ininya jumlahnya lebih banyak Ustaz ya? Ya, Dalam 1 bulan itu mendekati 1 juta juga. itu. Iya. 900-an. Tahu kan? Bagaimana Ibu? Masih ada lagi? Tidak ada lagi Bu? Iya. Sebenarnya kan masih peralahan itu, Iya, iya. bandel ya. Iya, iya. Jadi dulu misalnya nggak puasa, nggak puasa 1 hari atau 2 hari gitu kan. Iya, iya. Ketika pas kita hijrahnya mau tobatnya gitu kan, kita teringat itu puasa kita udah berapa kali nggak puasa gitu. Iya, iya. Sampai sekarang bagaimana cara mengganti itu? Iya. Kalau lagi udah berapa ini? Beberapa Ya, ya. banyak itu satu tahun malah sekitar 1, entah Iya, 2 iya. gitu masalahnya kan. Ya, kalau sekiranya ingin mengganti puasa itu, abang barengnya aja dengan puasa Senin Kamis, ya kan? Hitungannya. Hitungannya Nah, lagi dia udah lupa. nggak terhitung lagi ya, dibarengnya aja puasa Senin ini sunat Senin Kamis, ya kan? Sunat, iya. Puasa sunat sekaligus niatnya mengkodo, ya kan? Mengkodo sekaligus puasa sunat, dapat juga pahalanya juga sekaligus. Kalau lapasnya dia tersendiri. Oh, kode itu akhir Ustaz. Lapasnya. Ya, niatkan di sini. Lapasnya Ustaz. Ya, sengaja aku mengkodo puasa, ya kan? Nah, sekaligus puasa sunnah.
Itu dia. Jadi kalau rasanya tidak ini ya kan, bagaimana kalau sekiranya jumlahnya itu belum belum pas, Allah Maha tahu itu semua. Pokoknya niat kita untuk berbuat baik itu sudah ada. Memang agak ini juga itu, ya. Mungkin masih ada lagi ibu yang dirahmati Allah. Jadi Pak Ustaz, kalau misalnya yang kita kumpulkan itu berapa yang kita bayarkan fidyahnya itu kita serahkan kepada seseorang atau bisa kita berikan kepada beberapa orang? Mana nih cocok sekarang? Maksudnya fidyah itu harus satu orang atau bisa Ya. fakir miskin ini Dibagi-bagikan. bisa dibagi. Dibagi-bagikan. Ini masalah kajiannya memang kajian sangat produktif ya. Iya. Ke situ dia. Apakah lebih utama satu orang atau hanya beberapa orang kita kasih? Nah, ini memang kajian orang-orang Basna sini. Bagi para amil zakat mereka gunakan produktif ya. Bagaimana kalau sekiranya dikasih satu orang saja? Itu Bu ya. Kalau memang rasa-rasanya orang itu lebih dekat kepada kita, tak apa-apa juga satu sisi. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apabila ditanyakan kepadamu tentang menginfakkan itu lebih bagus mana lebih bagus, maka di situ disebutkan kedua orang tua dan orang-orang yang dekat. Ada orang yang lebih dekat kepada kita, yang ekonominya lebih di bawah, lebih utama itu kita kasih orang yang dekat. Apalagi orang yang dekatnya itu mau sholat. Satu sisi kita kasih, ada siarnya di dalam itu. Kalau bisa sholatlah, kita kasih. Kita sekaligus satu sisi kita ajak untuk sholatnya. Karena saya lihat memang dewasa ini kenapa kehidupan itu semakin susah, karena dia jauh dari Tuhannya. Bukan tidak ada kata lain, bukan ekonomi kita yang tambah payah, tapi sebetulnya tambah jauh dari Tuhannya. Kalau orang itu dekat dengan Allah, Allah akan kasih itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tentu disitulah yang disebut dengan bertakwa kepada Allah. Orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah jamin kehidupannya. Biarpun tak pala kaya, tapi Allah jamin itu. Nah, di saat kita kasih itu tadi, kita kasih juga ini sholat kalau bisa. Ibu ya? Sudah Ibu? Mungkin karena waktu kita sudah ini sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul